tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka secara garis besar kalau misalnya dalam penerapannya deposito mirip ya, kalau ketetapan waktunya hampir mirip ya, semuanya deposito tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Tapi beda dengan tabungan. Kalau tabungan teman-teman hari ini nabung, besok narik bisa langsung. Tetapi kalau deposito teman-teman nabung buat buka deposito sekarang, nariknya bisa 3 atau 6 atau setahun atau 3 tahun tergantung dengan kesepakatan yang teman-teman ambil. Gitu ya gambarannya. Pak, tapi kira-kira kalau deposito Pak, kalau saya langsung hari ini saya deposito, tiba-tiba minggu depan saya butuh uang, bisa nggak saya ambil Pak? Bisa sebenarnya teman-teman, tapi teman-teman kena yang namanya penalti. Ada biaya-biaya yang teman-teman harus bayarkan, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya nih, insya Allah ada deposito 1 miliar ya, insya Allah ya, amin ya. Dan teman-teman kira-kira minggu depannya ada kebutuhan nih, mau nikah ya. Jadi teman-teman tarik dulu 500, kena nggak? Kena ya. Jadi ada namanya biaya penalti. Insya Allah ya, mau nikah kan semuanya? Insya Allah, mau ya. Ya. Oke, kemudian yang namanya gadai. Kalau di bahasa Bank Syariah itu gadai. Nah dulu ya, zaman dulu pegadaian, namanya gadai itu hanya satu lembaga yang namanya pegadaian itu dulu ya. Sekarang ya pegadaian mulai tersaingi oleh gadai syariah. Gadai dalam bahasa syariah disebut apa teman-teman? Rahan ya. Oke. Kira-kira kalau teman-teman punya emas 1 kilo bisa nggak gadai di Bank Syariah? Bisa ya? Emas 1 kilo ada? Belum ya? Oke. Nah, saya pernah kerja di Bank Syariah. Kebetulan saya bagian pembiayaan, sebelah saya bagian gadai. Ternyata saudara-saudara kita yang Chinese itu, saudara-saudara kita yang Tionghoa, ketika dia mau gadai, dia bukan gadai emas perintilan gitu ya, cincin gelang itu enggak. Ya, dia gadainya emas bongkahan. Ya, emas bongkahan ya. Emas bongkahan itu bentuknya nggak tentu rudu, tapi dalam artian dia bongkahan. Nah, tetapi ketika dihitung beratnya 300 gram, ya, 200 gram, dan masa jenis emas itu berat ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman megang, saya kebetulan di sebelah saya minimal walaupun nggak punya minimal megang ya. Jadi saya pegang ya, saya pegang ternyata berat emas itu ya teman-teman ya. Bayangkan teman-teman harga emas berapa sih teman-teman sekarang? Itu emas yang perhiasan ya. Emas yang murni 900 sampai 1 jutaan lah katakanlah ya. Katakanlah 1 juta lah ya. Katakanlah 1 juta. Kalau kita punya 300 gram berapa ya jadinya? 300 juta. Bawahnya cuma gini ya. Bawahnya cuma gini ya. 300 juta bisa langsung beli rumah cash ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi harga emas sangat stabil ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada uang boleh untuk investasi di emas ya. Nah, kemudian ada namanya pembiayaan syariah ya. Pembiayaan syariah ini banyak macamnya ya. Ada namanya kalau di istilah konvensional biasanya teman-teman kalau kredit motor gitu ya, ada namanya leasing ya. Mungkin teman-teman pernah gitu ya, atau misalnya keluarga atau ayah atau saudaranya itu namanya leasing. Nah, dia sama prinsipnya menggunakan bunga. Tapi kalau misalnya di bank syariah, dia juga ada nama pembiayaan, ada berbagai jenis pembiayaan yang digunakan. Ada pembiayaan untuk memiliki rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan seperti itu akadnya ada macam-macam ya teman-teman. Bisa pakai ijarah, bisa pakai murabahah dan lain sebagainya. Oke, itu gambaran terkait dengan produk apa teman-teman yang ada di perbankan syariah. Kemudian selanjutnya ada namanya giro. Oke, giro. Oke, siapa yang sudah pernah tahu terkait dengan giro? Boleh dijawab? Oke, kakak kayaknya tadi mau jawab. Giro kak? Giro apa sih kak? Giro itu simpanan dan penarikannya dilakukan setiap saat, bisa dilakukan setiap saat. Oke. Apa sih perbedaan giro dengan tabungan kak? Ada tahu tak? Bentuknya kayak kertas cek gitu. Kertas? Iya. Oke. Kalau tabungan? Kertas juga kan ya? Oke, baik, terima kasih kakak, bagus sekali. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan antara tabungan dan giro itu terkait dengan siapa yang membukanya teman-teman. Kalau tabungan, setiap pribadi orang boleh membukanya, atau setiap orang bebas membuka tabungan. Tetapi ya, kalau giro dia yang membuka adalah bentuknya badan hukum, perusahaan, lembaga dan sebagainya. Badan hukum ya teman-teman, misalnya dia perusahaan berbentuk CV, berbentuk PT, berbentuk koperasi, berbentuk yayasan. Maka di situ ya, di lembaga itu atau di perusahaan itu membuka rekeningnya bukan rekening tabungan, tetapi rekening giro. Kenapa Pak? Mereka nggak buka tabungan saja. Nah, karena giro ini nanti berkaitan dengan apa teman-teman? Dengan tadi ya disampaikan teman-temannya ada namanya cek atau bilet giro.
Nah, cek itu bisa digunakan sebagai alat transaksi. Jadi tidak perlu bawa cash yang dalam buku besar, cukup mengeluarkan yang namanya buku cek atau kertas ceknya, atau ya bilet gironya. Nah, jadi teman-teman seperti itu gambarannya. Nah, tetapi teman-teman, walaupun teman-teman buka ada namanya CV, punya PT, punya perusahaan, punya koperasi, punya yayasan, apakah serta-merta bisa buka rekening giro? Tidak. Kenapa? Kira-kira? Kenapa kira-kira? Nah, tidak semua lembaga itu bisa langsung buka rekening giro. Nah, tetapi semuanya harus dianalisis dulu oleh pihak bank. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian ketika buku cek sudah dikasihkan, biasanya buku cek itu atau cek itu digunakan untuk melakukan penipuan. Penipuannya kayak gimana, Pak? Nah, misalnya nih, Bang Ragil beli misalnya rumah ke saya punya rumah, Bang Ragil bayar dengan cek. Ketika cek itu saya ambil, saya pegang, oke nilainya 300 juta. Ketika saya pengen cairkan ke banknya, ternyata ceknya kosong. Ya, ceknya kosong. Jadi ternyata itu juga bahaya. Maka track record setiap orang yang ingin buka giro itu tidak bisa langsung orang membuka secara instan, tapi harus di-record dulu. Misalnya ketika teman-teman pengen buka rekening giro nih, punya perusahaan, teman-teman akan ketemu dulu, tidak langsung sama CS-nya. Biasanya langsung diarahkan ke bagian pembiayaannya. Nanti ditanya di situ, di interview dulu, Pak ini ceknya untuk apa? Kemudian Bapak ini perusahaannya di mana? Kemudian bergerak di bidang apa, legalitasnya mana, sudah berjalan berapa tahun, dia rekening korannya, pernah ada masalah atau tidak, kemudian dilakukan credit checking dan sebagainya. Nah, ketika sudah proses selesai, dinyatakan aman, perusahaannya oke, layak, maka setelah itu barulah bisa diberikan buku cek. Kenapa? Karena kalau misalnya buku cek itu ternyata digunakan pada hal-hal yang tidak baik, itu akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kemudian ada prinsip apa teman-teman? JK atau bagi hasil dalam produk musyarakah dan mudharabah. Berarti ada murabahah, ada ijarah, ada mudharabah dan musyarakah. Oke, kemarin masih ingat teman-teman mudharabah itu apa teman-teman? Oke, kakak. Kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, Pak. Oke, pemilik modal pengelola usaha di mana? Pemilik modal memberikan dana usaha kepada mudarib pengelolanya, Pak. Oke, baik. Di mana salah satunya ada menjadi pengelola formal, penyandang dana, satunya sebagai mudarib atau pengelolanya. Oke ya. Baik, semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada namanya proses penghimpunan dana. Nah, tadi ya, teman-teman, tabungan tadi ya, ada yang namanya prinsip wadiah ya, di mana wadiah ini prinsipnya hanya berupa titipan ya. Nah, titipan. Kalau dititipkan kita harus, kalau kita dititip sesuatu kita harus menjaga kan. Ketika orang yang mengambil harus Oke, harus dikasih utuh kan? Tidak ada potongan waktu kan? Oke. Nah, teman-teman semuanya, semua ini kan hanya titipan ya. Oh, titipan. Yang paling ikhlas itu siapa teman-teman? Yang paling ikhlas itu tukang parkir ya. Mobil banyak diambil dia ikhlas ya. Dia nggak pernah dia tidak pernah merasa memiliki teman-teman. Nah, ya. Itu juga dengan kita ya teman-teman. Pakailah prinsip tukang parkir. Semua ini hanya titipan. Kita tidak pernah merasa memiliki. Ketika diambil ikhlas ya. Ketika diambil ikhlas sampai habis juga dia ikhlas ya. Dia tidak akan pernah marah ya teman-teman. Karena pada prinsipnya semua yang di kita sekarang ada hanyalah titipan. Oke ya, baik, paham ya masalah titipan ya. Oke, yang kemudian terkait dengan masalah prinsip mudharabah. Tadi mudharabah ya. Mudharabah itu adalah akad di mana salah satu pihak menjadi penyandang dana dan salah satu pihak lagi menjadi pengelola dana ya. Penyandang dana disebut Sohibul mal, pengelola disebut mudharib. Oke, baik teman-teman semuanya, sudah gambarannya sudah hampir paham ya terkait dengan prinsip mudharabah dan musyarakah ya. Nah, nanti kemudian di tabungan mudharabah ini teman-teman ada namanya dapat bagi hasil tergantung jumlah tabungan teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, jumlah tabungan teman-teman paling banyak berapa di tabungan? Yang pernah ada atau yang pernah? 1, 2, pokoknya hitungannya 2 digit lah ya.
Bukan PUBG ya. Insya Allah ya. Tenang teman-teman ya. Oke, nah jadi gambarannya seperti itu teman-teman, materi kita terkait produk dan jasa di perbankan syariah. Oke, kira-kira ada pertanyaan teman-teman terkait materi kita hari ini, dan saya harapkan insya Allah mudah-mudahan dengan tambahan materi produk dan jasa perbankan ini menambah wawasan teman-teman terkait apa aja produk dan jasa yang ada di perbankan syariah. Oke, kayaknya abang tadi mau nanya, silakan bang. Oke, silakan bang. Bang siapa namanya bang? Bang, oke bang, silakan bang. Silakan bang. Nah, kalau tadi kan kalau di perbankan konvensional itu kan keuntungan itu udah jelas biasanya dari suku bunga ya Pak. Betul. Kalau untuk dari bank syariahnya itu kira-kira keuntungan itu dari apa saja gitu? Oke, baik, terima kasih bang. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya dari abang tadi. Oke, salah abang ini menyiar berita ya? Saya sering menyiar YouTube soalnya. Oke bang, baik. Nah, kalau di bank konvensional ya, itu dia hanya berdasarkan bunga bang ya. Oke, bunga berapapun abang nabung, berapapun keuntungan banknya sesuai dengan bunganya saja. Misalnya abang kena 3%. Oke. Tetapi kalau di bank syariah, keuntungannya adalah dibagi berdasarkan keuntungan banknya. Keuntungan bank. Nah, ketika misalnya pembagiannya 60-40 ya, ketika keuntungan banknya sudah didapat per bulan itu kan diakumulasi ya. Misalnya keuntungan banknya berapa miliar, diakumulasi, maka semuanya jebret, dihitung akumulasinya, 60%-nya untuk bank, kemudian 40%-nya dibagi untuk nasabah. Nasabah ini dibagi lagi, misalnya dari 40% ini dibagi lagi, misalnya teman-teman, jumlah proporsi tabungan teman-teman itu berapa misalnya tabungannya misal 3 juta. Oke, maka ini kan 40% ini kan banyak ya teman-teman, semua nasabah ya, maka nanti akan dibagi sesuai porsi tabungan teman-teman. Jadi kalau di bank syariah sebenarnya keuntungannya lebih untung dibandingkan dengan bank konvensional teman-teman. Kenapa Pak? Karena kalau di bank syariah ketika banknya untung besar, maka bagi hasil ke nasabahnya semakin besar. Ketika bank konvensional gimana Pak? Wah nggak penting dia, mau dia untung besar sekali, kita cuma tetap dapat 3%. Tetap aja, walaupun banknya waktu itu labanya sangat tinggi sekali, tapi kita dapatnya ya sesuai yang kesepakatan di awal aja. Tapi kalau bank syariah, semakin dia keuntungan besar, maka pendapatan bagi hasil untuk nasabahnya juga semakin besar. Maka di situ ada proses namanya keadilan. Itu bang ya. Terima kasih bang, bagus dari pertanyaannya. Saya udah subscribe channel abang ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin itu pemaparan untuk hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya doakan insya Allah teman-teman sehat selalu dan semoga dilancarkan kuliahnya hingga selesai nanti. Baik, demikian. Insya Allah panjang umur sehat badan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tapi hari ini tidak langsung berakhir teman-teman. Oke, insya Allah panjang umur sehat badan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you.